Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini kami sudah siapkan bimbel untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan UPPPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Nah, nanti Bapak Ibu di bimbelnya kita akan bahas yang pertama adalah, oke, biar lebih jelasnya saya akan tunjukkan untuk bimbel yang kita laksanakan nanti. Itu untuk UP-nya sebentar, untuk UP di bulan Juni. Oke. Ini saya kasih dulu untuk jadwalnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu di bimbel UP-nya kami akan berikan 10 kali pertemuan Bapak Ibu yang kita bahas. Pertama adalah, oke, saya perbesar ya. Pertama yang kita bahas adalah IPA, kemudian yang kedua adalah IPS, yang ketiga Bahasa Indonesia, yang keempat PPKN, dan yang kelima MTK, kemudian yang keenam pedagogi, kemudian yang ketujuh adalah teori belajar, yang kedelapan PTK, 9 dan 10 nanti RPP. Nah, kemungkinan RPP ini nanti saya akan bahas di pertama Bapak Ibu ya. PTK, kemudian RPP dan juga MTK nanti saya bahas di yang pertama ya, agar Bapak Ibu bisa ulangi. Nah, terutama yang RPP Bapak Ibu. Kenapa RPP ini sangat penting kita bahas Bapak Ibu? Karena di dalam RPP ini yang paling penting kita bahas, mohon maaf, bukan di RPP ya. Karena di dalam UP-nya tentang RPP lah yang paling banyak muncul soalnya Bapak Ibu. Jadi kita perlu membahas RPP ini secara tuntas. Jadi saya bahas di pertama agar nanti Bapak Ibu bisa mengulang kembali melalui video yang saya berikan ya. Bisa diulang kembali pembelajarannya, diulang-ulang. Terus nanti untuk IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, MTK itu mungkin kemungkinan nanti kita akan bahas belakangan saja ya. Oke. Itu nanti saya ubah dulu untuk jadwalnya untuk pelaksanaan yang tanggal 11. Nah, untuk pelaksanaan nanti tetap tanggal 11 sampai tanggal 22. Nah, itu yang akan kita bahas nanti di bimbel UP-nya Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja bahas soal yang tadi. Pada masa kini dengan adanya media baru internet dan karena adanya COVID-19, pembelajaran harus dilakukan dengan pembelajaran terbatas, sehingga siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar apakah sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme, E. Kognitif. Baik Bapak Ibu, nah di sini sudah jelas pertanyaannya adalah terkait dengan penerapan pembelajaran melalui media internet. Kemudian karena adanya kasus COVID-19 ya, oleh sebab itu diadakanlah pembelajaran melalui internet atau melalui online. Nah, di mana siswa yang belajar bisa belajar dari manapun, bisa belajar dari rumah, bisa belajar di perpustakaan, sedangkan proses pembelajarannya guru dengan siswa tidak bertemu langsung, tetapi bisa bertemu melalui jaringan online. Nah, seperti apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini? Bapak Ibu melakukan pembelajaran melalui YouTube. Nah, itu juga termasuk kepada pembelajaran menggunakan media internet. Nah, maka pembelajaran ini lebih kepada pembelajaran apa? Nah, sudah jelas bahwa pembelajaran ini adalah tentang pembelajaran sibernetik, yaitu jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Untuk penjelasan B, C, D, E, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di bimbelnya Bapak Ibu. Kalau Bapak mau dan Bapak Ibu mau dan berminat untuk mengikuti pembelajaran di bimbel, kita sudah siapkan 10 kali pertemuan dan silakan Bapak Ibu melakukan pendaftaran dengan cara ketik daftar bimbel UP Juni ya, sorry. Saya ulangi kembali. Kak, daftar bimbel UP Juni. Nah, itu cara pendaftarannya ya. Nanti kita akan jelaskan terkait dengan yang B, C, D, E. Baik, saya akan informasikan bahwa kami telah mengadakan bimbel Bapak Ibu, bimbel online-nya.
untuk UP PPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang kategori 1, gelombang 2, XPLPG, Retaker, ataupun CGP-nya. Fasilitas yang Anda dapatkan nanti Bapak Ibu adalah 10 pertemuan dari jam 19.00 sampai dengan 20.30 WIB, kemudian pembahasan soal terakurat, sesuai FR soal asli dan kisi-kisi, kemudian gratis 3 tryout soal terakurat, kemudian 10 mini tryout, dan juga 10 video rekaman bimbel. Nah, video rekaman bimbel Bapak Ibu gunakan untuk mengulangi kembali pembelajaran yang kita pelajari di malam harinya. Kemudian ada handout. Nah, handout ini adalah file yang kami bagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang kita bahas di bimbel pada malam harinya. Untuk pendaftaran Bapak Ibu silahkan ketik daftar bimbel UP Juni. Kemudian nanti pelaksanaan pada tanggal 11 Juni sampai dengan 22 Juni 2023. Nah, untuk pendaftaran Bapak Ibu itu bisa lebih dari tanggal 11 ya, karena kemungkinan Bapak Ibu baru saja menemukan video ini lebih dari tanggal 11 Juni. Jadi Bapak Ibu bisa daftar, nanti kita kasih video rekaman bimbelnya. Untuk biaya tetap Rp200.000. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Teori belajar yang lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia adalah teori apa? Apakah teori psikoanalisis, perilaku dan belajar sosial, teori kognitif, teori etologis, dan teori ekologis? Baik. Nah, sudah jelas pertanyaannya adalah belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Nah, ini adalah kata kunci yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menentukan pilihan jawabannya. Nah, kalau nanti di dalam soal Bapak Ibu ada yang menyatakan atau narasi soal terkait dengan bahwa pembelajaran itu merupakan proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Dan saya tambahkan untuk teori belajar ini, nanti kita lihat teori belajar apa. Nah, teori belajar ini juga bisa kita gunakan kata kunci yaitu bahwa proses pembelajaran atau hasil belajar itu, hasil belajar tidak selalu dapat diukur ya, tidak selalu dapat diukur. Dapat diukur. Nah, artinya apa dapat diukur itu ya seperti dites, kemudian mengungkapkan kembali. Nah, tidak selalu seperti itu. Nah, maka teori belajar ini berlawanan dengan teori belajar behavioristik, Bapak Ibu ya. Behavioristik di mana di dalam teori belajar behavioristik menyatakan bahwa siswa dikatakan belajar apabila ia sudah mampu menjawab soal dengan benar. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab soal dengan benar, maka dia tidak dikatakan belajar. Nah, itu untuk teori belajar behavioristik. Nah, kalau teori belajar yang ini menyatakan bahwa belajar itu tidak selalu dapat diukur melalui tes, melalui kemudian menggunakan pengamatan dan lain-lain. Tapi proses perubahan atau proses belajarnya itu ada pada akal pikiran manusia. Berarti untuk yang ini pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban C, yaitu tentang teori kognitif. Nah, itulah yang menyatakan bahwa proses yang terjadi bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, dalam akal pikiran manusia. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan teori kognitif Bapak Ibu. Nah, ada proses yang dinamakan bahwa hasil belajar itu tidak dapat selalu diukur. Jadi hanya perubahannya itu ada dalam akal pikiran manusia. Itu adalah teori kognitif. Nah, untuk teori yang lainnya seperti psikoanalisis, kemudian perilaku dan belajar sosial, ada teori etologis, ekologis, ini kita akan bahas di bimbel nanti Bapak Ibu ya. Nah, yang A, B, C, D ini merupakan teori perkembangan peserta didik ya. A, B, D, E merupakan teori perkembangan peserta didik.
teori perkembangan peserta didik. Nah, nanti kita akan bahas di bimbelnya Bapak Ibu lebih lengkap lagi. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.